Ketika membelanjakan, pastikan untuk kemaslahatan, tidak untuk kemudaratan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah wa ba'd. Akhwat sekalian yang Allah rahmati, insyaallah pada kesempatan ini saya akan berbagi nasihat ringan, tetapi insyaallah pahalanya cukup besar, yaitu tentang bagaimana mengelola keuangan keluarga sebagai wujud ketaatan kita kepada suami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai menyampaikan bahwa sebaik-baik wanita adalah ketika dipandang menyenangkan dirimu, ketika diperintahkan terhadap sesuatu maka ia akan menaatinya, dan ketika ditinggalkan maka dia akan menjaga dirinya dan menjaga hartamu. Baik, kita awali dengan mentadaburi dua ayat di dalam surat Al-Ahzab, ayat yang ke-28 dan 29. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Kemudian di ayat yang ke-29, dan jika kamu sekalian menghendaki keridhaan Allah dan Rasul-Nya, serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar. Akhwat sekalian, kedua ayat ini asbabun nuzulnya terkait dengan tuntutan para istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk minta kenaikan uang belanja. Dan Allah kemudian memberikan pilihan, apakah tetap menuntut kemudian Rasulullah ceraikan, dan tentu saja pilihan yang kedua adalah keridhaan Allah dan Rasul-Nya, menerima sesuai dengan yang Rasulullah berikan. Ummahatul mukminin, mereka memilih untuk bersama Rasulullah mencari keridhaan Allah dan negeri akhirat yang mereka pilih. Nah, ini menjadi bahan perenungan, menjadi teladan bagi kita bagaimana agar kita bisa mengikuti para perilaku para istri-istri Rasulullah SAW dengan ridho, dengan bahagia menerima apa yang sudah suami berikan, amanahkan harta kepada kita. Baik, tentu saja tidak mudah. Oleh karena itu, izinkan saya berbagi tentang strategi bagaimana mengelola keuangan keluarga ini dengan tips yang mudah-mudahan simple, bisa diingat. 3S. 1. Syar'i, 2. Smart, dan 3. Sabar. Syar'i, smart, dan sabar. Baik, yang pertama adalah syar'i. Makna syar'i artinya sesuai dengan yang Allah syariatkan. Allah meminta kita untuk selalu mengkonsumsi, selalu memperhatikan apa yang kita makan, rezeki kita, dan kita belanjakan dengan halal dan baik. Sebagaimana di beberapa ayat dalam Al-Quran, seperti Al-Baqarah 168, Al-Baqarah 172, atau secara spesifik di surat yang ketiga, surat Al-Ma'idah ayat yang ke-88, Allah mengatakan, dan makanlah dari apa yang telah
diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Ini perintah agar kita memperhatikan kehalalan. Halal dan baik. Nah, tentu saja kebalikannya adalah haram dan buruk. Yang halal dan haram itu sudah jelas. Allah tentukan misalnya di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, hal-hal yang tidak boleh kita konsumsi, yang haram. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, dan seterusnya. Demikian pula yang baik dalam dunia medis, ini selalu terbukti. Sejauh ini memang syariat luar biasa selalu memberikan kemaslahatan. Itulah janji Allah. Ada beberapa riset yang membuktikan bahwa ketika daging itu di situ ada darah bekunya yang mungkin merupakan hasil dari penyembelian yang tidak sempurna, maka kandungan asam uratnya cukup tinggi, kandungan airnya juga cukup tinggi, dan ini sangat membahayakan bagi kesehatan tubuh, bisa mempengaruhi kegagalan organ. Ini sudah secara sains terbukti, ya. Jadi halal dan baik, jauhi yang haram dan juga buruk. Ya, akhwat sekalian perlu ingat bahwa halal itu tidak hanya terkait dengan zatnya ya, tetapi juga yang terkait dengan cara perolehannya, terkait dengan prosesnya. Bisa jadi kita mengkonsumsi barang yang halal, tetapi cara memperoleh barang tersebut dengan cara-cara yang batil. Nah, itu juga masuk ke dalam haram yang dikarenakan karena prosesnya. Kemudian toyib di sini lebih detail, Ibnu Katsir menjelaskan sesuatu yang terkait dengan yang suci, yang tidak najis, yang tidak menyijikkan, yang dijauhi oleh manusia. Jadi ini dalam kategori toyib, ya. Kita mengkonsumsi, kita membelanjakan harta kita yang tujuannya adalah bagaimana agar bisa tidak membahayakan jiwa, tidak membahayakan akal, hifdzun nafs dan hifdzul akal, ya, dalam konteks maqasidus syariah. Itu akhwat sekalian. Yang pertama, pastikan belanja kita adalah sesuai dengan syariat, halal dan baik. Bukankah salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi mengingatkan kepada kita bahwa tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya, dimintain pertanggungjawaban tentang umurnya, kemana dia habiskan, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkan, dan tentang hartanya, dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan. Tidak pernah ditanya berapa hartamu, tetapi dari mana harta itu diperoleh dan untuk apa dibelanjakan. Ini note bagi kita, para akhwat, bagaimana kita membelanjakan amanah harta itu dengan cara sesuai yang Allah syariatkan. Itu yang pertama, syar'i. Yang kedua, akhwat sekalian, bisa diingat dengan mudah, smart, ya, cerdas. Kenapa kita harus cerdas di dalam mengelola harta? Ya, sebetulnya intinya cuma satu saja, agar kita tidak defisit. Memastikan pemasukan itu tidak kurang untuk pengeluaran atau balance, ya, seimbang. Jangan sampai pengeluaran lebih besar dibandingkan dengan pemasukan kita. Baik. Nah, ini sebenarnya sesuai dengan sunatullah. Allah mengatakan di dalam surat An-Najm ayat yang ke-48, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa annahu huwa aghna wa akna. Aghna wa akna. Jadi Allah menciptakan itu hanya dua kondisi, kaya atau lebih dan cukup. Allah tidak pernah menciptakan dalam kondisi miskin. Jadi kalau kita merasa miskin, kita merasa kurang, itu berarti ada yang salah di dalam
manajemen di dalam mengelola harta, mengelola amanah keuangan kita. Itu teman-teman sekalian. Jadi pastikan smart. Smart di sini habiskan saja akhwat sekalian. Yang masuk sama dengan yang keluar. Hanya saja ketika menghabiskan, nah perlu dilihat prinsipnya, perlu diperhatikan prinsip-prinsipnya. Kalau para pakar keuangan, para penasihat keuangan keluarga, mereka membuat atau sharing rumus ya yang mudah diingat. 10, 20, 30, 40 ya. 10 untuk dana sosial, mereka mengatakan. Kemudian yang 20 itu untuk proteksi, investasi, dana darurat, begitu. Kemudian yang 30-nya adalah untuk hutang, dan yang 40-nya untuk belanja. Nah, bagaimana Islam memandang? Porsinya barangkali tidak jauh beda, tetapi urutannya perlu perhatikan, harus punya urutan yang berbeda. Yang pertama, kita punya kewajiban kepada Allah dalam bentuk zakat sebagai salah satu rukun Islam. Zakat jangan lupa selalu kita tunaikan. Selebihnya infak. Selebihnya mungkin wakaf. Ya, jadi yang pertama ini kewajiban kepada Allah, tunaikanlah. Kemudian juga kewajiban muamalah kepada orang tua, bantuan kepada kerabat, ya. Kira-kira ya 10% dari pemasukan kita. Yang kedua, sebelum mikir yang lain-lain, sebelum mikir proteksi, investasi, maupun yang sifatnya adalah dana-dana darurat, pastikan kita membayar hutang terlebih dahulu. Karena ingat, hutang itu akan dimintain pertanggungjawaban kita di alam kubur. Ya, meskipun hutang ini sebenarnya boleh memang, secara fikih boleh, tetapi kalau tidak terpaksa, jangan berhutang. Bahkan kita dianjurkan selalu berdoa setiap saat, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Jadi ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari lilitan hutang dan kesewenang-wenangan manusia. Artinya boleh, tetapi perlu diperhatikan kira-kira saya bisa mampu nggak membayar cicilan-cicilannya, membayar hutang kembali. Ya tentu saja hutangnya jangan hutang yang ribawi. Ya, itu yang kedua. Jadi pastikan pengeluaran kita yang pertama untuk Allah dan kerabat atau dana-dana sosial, mungkin dana kemasyarakatan, dana RT, iuran kebersihan dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah untuk pengeluaran kita untuk hutang. Ya rata-rata berapa persen? Maksimal kalau lembaga keuangan mengatakan 30%, tapi ya lebih rendah dari itu lebih baik ya. Kemudian yang porsi yang ketiga baru kita memikirkan untuk investasi, untuk proteksi maupun untuk dana darurat. Baru yang keempat, kita gunakan untuk belanja. Ya, berapa investasinya? Porsinya sekitar 30-40%. Kemudian belanjanya berapa? Ya, sekitar 40%. Nah, oleh karena itu perlu diingat, akhwat sekalian, sebenarnya uang yang masuk itu sama dengan uang yang keluar. Tetapi perhatikan urutan-urutannya. Kewajiban untuk Allah, kewajiban untuk muamalah, kemudian kewajiban-kewajiban hutang, baru paksakan untuk investasi, paksakan untuk menabung, ya, untuk proteksi, untuk pensiun kita yang akan datang, biar kita tidak merepotkan siapapun, kemudian baru belanja. Habiskan uang untuk belanja, tetapi uang sisa. Ya, karena pada prinsipnya ketika kita bicara belanja, itu kita tidak boleh menuruti semua keinginan kita, tetapi berdasarkan kebutuhan saja. Itulah bedanya mengelola keuangan secara syariah maupun mengelola keuangan pada umumnya. Jadi boleh belanja, tetapi sesuai dengan kebutuhan. Baik, nah memastikan ketika kita menghabiskan uang pemasukan tadi ya, itu kita punya 3 prinsip. Yang pertama, maslahat. Pastikan semua belanja kita itu untuk kebaikan.
tidak untuk menimbulkan kemudorotan. Nah, yang kedua, pakai prinsip aulawiyat, prinsip mana yang penting kita dahulukan, atau prinsip prioritas. Yang sifatnya jangka panjang, kita dahulukan dibandingkan yang jangka pendek. Yang sifatnya strategis, kita dahulukan dibandingkan yang teknikal, yang sifatnya remeh-temeh, yang tidak terlalu penting. Ya. Kalau dalam bahasa Maqasidus Syariah, konsep maslahat itu ada levelnya yang darurat, ya, yang primer, kemudian kita mikirkan yang secondary atau yang hajiat, dan yang tahsiniyat. Kemudian perhatikan juga ketika kita ingin belanja, ingin melakukan pengeluaran, itu kita ada di pertengahan. Tidak boleh terlalu boros, tetapi dalam waktu yang sama juga jangan terlalu pelit. Ya, ini Allah sudah pesankan betul kepada kita, harus hati-hati ada di dalam pertengahan. Di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-67 Allah mengatakan, dan termasuk hamba-hamba Rob yang maha pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya, lam yusrifu walam yakturu, tidak berlebih-lebihan, lam yusrifu walam yakturu, dan juga tidak terlalu pelit. Ya, jadi jangan sampai kita ada dalam ekstrim, apakah boros ataukah terlalu pelit, ada di tengah-tengah. Itu smart, ya. Jadi saya ulangi, smart artinya cerdas, memastikan yang masuk itu sama dengan yang keluar. Yang keluar itu harus ada urut-urutannya, untuk Allah, untuk Rasulullah, untuk dana-dana sosial, muamalah, kemudian setelah itu baru hutang kita lunasi, selepas itu kita baru memikir investasi, proteksi, dan terakhir baru kita berpikir belanja. Ketika membelanjakan, pastikan untuk kemaslahatan, tidak untuk kemudorotan. Pastikan aulawiyat, mana yang prioritas terlebih dahulu, dan pastikan pertengahan. Baik, S yang ketiga, hawat sekalian, adalah sabar. Sabar yang membuat kita itu bersyukur. Menerima, mengelola amanah harta suami dengan baik. Ya, ini Rasulullah SAW sudah ingatkan juga melalui hadis riwayat Muslim. Pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu dalam masalah ini. Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmatnya Allah. Jadi kita boleh memandang yang lebih tinggi dalam hal akhirat. Tetapi ketika urusan dunia kita diminta untuk memandang yang lebih rendah. Agar apa? Agar bersyukur, ya, dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang diamanahkan. Itu kuncinya sabar. Dan tentu saja sudah jelas balasan sabar itu adalah surga yang tak terbatas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabirun ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Demikian akhwat sekalian, sekedar tadzkirah bagi kita semua, khususnya bagi saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.